Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa aqimis sholah wa atus zakah. Al-ayah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perintah sholat, perintah zakat itu diulang 30 kali, dijejajarkan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa sholat ya itu perkara yang sangat penting, demikian juga zakat, sehingga seolah-olah zakat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sholat. Aqimus sholah wa atus zakah. Dalam Islam itu amalan ibadah itu sebagai bentuk ketaatan. Ibadah sebagai bentuk ketaatan. Ketaatan yang disimbolkan oleh Allah sebagai bentuk melingkar. Mengapa begitu? Karena hidup ini ya, sejauh masih kita di dunia ya, itu Allah tunjukkan bahwa makhluk hidup itu sebenarnya ditunjukkan adanya siklus melingkar. Contoh, sel dalam tubuh kita yang masih hidup, maka ya unsur elektron itu masih berputar mengelilingi intinya sejauh masih hidup. Tapi kalau sudah mati nggak ada. Maka itu adalah bagian dari melingkar. Kemudian kita lihat semua fenomena hidup ini melingkar. Bulan mengelilingi bumi, bumi melingkar mengelilingi matahari. Bahkan kalau kita lihat hidup itu sendiri melingkar, mulai daripada kita bangun tidur, melakukan aktivitas, nanti tidur lagi. Bangun melakukan aktivitas, nanti tidur lagi. Begitu ya. Jadi itu disebut sebagai kepatuhan. Maka demikian juga sholat ya. Sholat itu adalah sebuah bentuk melingkar. Ya. Mengapa? Ya, ketika kita berdiri, sholat kita itu membentuk sudut 0 derajat ya, berdiri. Tapi ketika kita ruku, maka terbentuk sudut 90 derajat. Ketika kita sujud, membentuk sudut berapa itu kalau sujud ya? 135 ya. Kan berarti sudut tumpul ya. 135. Nah, sujudnya dalam satu rakaat ada 2 kali. Berarti 135 kali 2 berapa? Berapa Bil? 135 kali 2 kali sujud. Berarti 270 ditambah tadi rukuknya berapa? Rukuk berapa derajat? Rukuk yang benar berapa derajat? 90 derajat. 90 ditambah 270 berarti berapa? 360. 360 itu lingkaran ya, melingkar. Kalau orang haji ya, ibadah haji, maka di sana ada tawaf, itu juga melingkar. Jadi kita itu sebenarnya sedang melakukan siklus hidup ya.
dalam bentuk lingkaran, ketaatan kita kepada Allah. Nah, begitu juga nanti zakat ya, itu siklus itu. Allah memberikan perintah, Allah memberikan rizki kepada orang yang mampu diberi rizki yang lebih, maka dia zakatkan, disedekahkan kepada orang yang kurang mampu. Orang dengan demikian maka hartanya jadi suci. Harta yang suci ini akan menimbulkan satu ya, kalau dimakan tubuhnya sehat ya. Kemudian Allah jadi ridho. Setelah Allah ridho, Allah akan memberikan lagi, lebih lagi ya. Harta yang disyukuri Allah akan tambah lagi nikmatnya. Begitu seterusnya. Jadi siklus. Sementara orang-orang fuqara wa masakin yang telah diberikan zakat dan infaknya, dia mendoakan lagi kepada orang yang telah memberikan zakat dan infak, maka tambah lagi, terus berputar nggo infak lagi. Jadi itu siklus, dia membuat lingkaran ya. Itulah sebabnya maka setiap ibadah punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya sholat itu apa? Salah satunya adalah bahwa amal yang pertama dihisab, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Idza soluhat syairu amalihi, wa idza fasadat syairu amalihi. Ya, amal yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi apabila baik sholatnya, akan baik seluruh amalnya. Demikian juga kalau sholatnya rusak ya, akan rusak seluruh amalnya. Maka cara memperbaiki amal seorang harus dimulai dari sholat, karena ini melingkar ya. Jangan memperbaiki dari yang lain dulu. Orang pengen sukses, orang pengen baik, mulai dari sholat ya. Kalau sholatnya bagus, nanti yang lain akan mengikuti. Kata kuncinya itu kepalanya dicekel sholatnya dulu ya. Kalau sholatnya sudah ngedabreh, sholatnya sudah disia-siakan, saya dapat pastikan orang itu orang yang gagal nanti ya. Jadi orang yang sholatnya disia-siakan, saya dapat pastikan orang itu nanti akan menjadi orang yang gagal. Tapi jangan dilihat sukses itu dari harta. Kalau dia ngora sholat hartanya banyak, nah, itu salah dia. Karena kebahagiaan, kesuksesan seorang apabila Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya. Nanti satu hari ya, dia akan mendapatkan matlamat apa yang ia lakukan ya, karena kebaikan sedikit apapun akan kembali kepada dirinya sendiri, dan kejahatan sedikit apapun akan kembali pada dirinya sendiri. Oleh karena itu saya berpesan kepada santri semua ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Nanti di akhirat akan kecewa berat ya, kecewa yang tidak bisa ditebus dengan tebusan apapun. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.